Kembali bersama kami dalam Market Highlights, pemirsa, dan di segmen ini kami akan hadirkan dialog. Dan sebelum kita mulai dialog di hari ini, pemirsa, kami juga ingin mengajak Anda untuk menggali lebih jauh terkait dengan pengelolaan keuangan, di mana kita tahu ya, pengelola keuangan menjadi sebuah keharusan yang dilakukan tidak terkecuali di momen saat ini seperti Imlek dan juga jelang Ramadan yang kerap kali menjadi momen derasnya pengeluaran. Nah, untuk itu strategi Jitu perlu diterapkan agar semua pos keuangan dapat dioptimalkan dan pada akhirnya tidak menjadi beban yang kerap berlebihan. Lantas bagaimana metode pengelolaan keuangan yang bijak dan juga cerdas? Langsung saja kita bahas cerdas atur keuangan di momen Imlek dan Ramadan bersama perencana keuangan M. Karisma RFC. Selamat pagi Mas Karisma, apa kabar? Sehat ya Mas? Alhamdulillah, selamat pagi Mas Fajar, kabar baik. Terima kasih Mas Karisma sudah bergabung bersama kami di Sama-sama. hari ini, di pagi ini jelang Imlek. Dan sebagai pembuka dialog kita mungkin, seperti kita tahu tahun baru Imlek tentu dikaitkan dengan harapan mengalirnya rejeki dan juga kelancaran finansial. Nah, Ya, apakah kemudian dari kacamata pengelolaan keuangan sendiri, apakah Imlek bisa juga kita maknai nih Mas Karisma sebagai momentum yang tepat untuk bisa mulai mengelola keuangan dengan lebih baik? ya. Sebenarnya momen Imlek layaknya momen Ramadan yang berujung pada Idul Fitri ya. Kita berbicara tentang dalam tanda kutip tuh riset ya. Kita memulai kembali sesuatu hal yang baru di tahun yang baru di momen yang cukup sakral sehingga ini penting ya untuk kita benar-benar punya sebuah cara yang baru juga apabila yang sebelumnya kita anggap masih kurang gitu dalam hal kaitannya dengan topik kita pagi ini ya mengelola keuangan. Itu kenapa sebenarnya Imlek ini di tahun ini terutama ya itu momen yang juga tepat untuk kita mencoba mengevaluasi diri dalam hal apa-apa saja yang sebelumnya sudah baik, apa-apa saja yang sebelumnya kurang dan apa-apa saja yang sebelumnya bahkan belum dilakukan sama sekali. Itu yang sebenarnya akan menjadi topik yang cukup relevan ya ketika kondisi yang sekarang kita menghadapi sebuah situasi ekonomi yang serba tidak menentu, kondisi pergolakan geopolitik yang juga masih berlangsung sampai saat ini yang menyebabkan ada hal-hal yang kaitannya dengan ekonomi mikro sekalipun berpengaruh cukup besar gitu ya sehingga hal-hal ini yang nanti akan menjadi perhatian penting gitu kaitannya dengan bagaimana mengelola keuangan dengan momentum Imlek maupun Ramadan. Oke, jadi momen untuk mengevaluasi ya tahun kemarin kita seperti apa, di tahun ini mungkin goals-nya seperti apa terutama dari pengelolaan keuangan. Tapi kalau kita berbicara soal momen-momen hari besar seperti ini Mas Karisma, seperti Imlek kita katakan, kemudian Ramadan yang tadi Mas Karisma juga katakan berujung pada Idul Fitri. Ini biasanya kan kita temuilah di lapangan begitu ya, menjadi pos untuk pengeluaran yang cukup besar atau bahkan melonjak. Tapi kalau kita gali lebih lanjut sebetulnya Mas Karisma, momen-momen tersebut apakah hanya karena faktor harga-harga yang naik bersamaan atau justru memang ada kesalahan biasanya nih dalam pengalokasian atau perencanaan keuangan? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, dan jawabannya itu akan mengacu kepada tiga faktor ya. Yang pertama itu ada dalam kaitannya dengan sebuah hal yang sifatnya itu lumrah ya terjadi, itu ada kenaikan yang sifatnya seasonal ya. Jadi momen-momen seperti Imlek, momen-momen ketika Ramadan dan Idul Fitri gitu ya, kenaikan harga bahan pokok ataupun pernak-pernik ya, karena banyak kan demand-nya, seperti halnya hukum supply demand gitu. Ketika demand-nya besar maka harga pun juga relatif akan menjadi relatif lebih tinggi gitu ya. Itu kenapa seasonal kenaikan harga ini juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan dan harusnya kita bisa persiapkan jauh-jauh hari. Yang kedua, ada hal yang kaitan sama budaya nih atau culture. Jadi kita berbicara Imlek ataupun Ramadan sampai nanti Idul Fitri itu tidak pernah terlepas dari akulturasi adanya kebudayaan yang sudah melekat di Indonesia gitu ya. Kalau Imlek berarti kita kumpul-kumpulnya, makan-makannya, untuk yang sudah berkeluarga, punya penghasilan sendiri, berbagi angpau gitu ya. Terus kita ada momentum ketika perayaannya untuk kita bisa dekorasi dan lain sebagainya itu membuat ya, ada hal-hal yang sifatnya mungkin di luar kebiasaan yang itu terjadi sehingga kita harus benar-benar punya persiapan yang cukup matang. Yang ketiga itu adalah kaitannya dengan sebuah fenomena di mana kita tidak bisa melepaskan ini dari hal yang kaitannya kalau saya bilang ada bahasa itu festive mood ya dalam hal keuangan. Dalam psychological accounting itu festive mood berarti kita cenderung ingin mengeluarkan atau tidak hitung-hitungan ketika kita tuh sedang merasa gembira atau happy, sedang ada perayaan. Kita tuh cenderung jadi tidak terkontrol.
Itu yang membuat akhirnya kombinasi ini nih harus benar-benar kita buat sedemikian rupa dengan sebuah manajemen budget, kita ngomongnya ya, ada alokasi atau melakukan sebuah perencanaan anggaran agar apa yang sudah kita persiapkan itulah yang harus dikeluarkan. Jangan kita mengeluarkan atas dasar tadi ya, kedorongan emosional impulsif semata, dorongan atas dasar keren-kerenan, nggak mau kalah dari yang lain, yang membuat ujung-ujungnya kita mengambil tindakan yang justru tidak perlu dan merugikan keuangan kita ke depannya. Jadi kombinasi ini selama kita perhatikan dan kita lakukan pengelolaan dan manajemen dengan baik, maka seharusnya kita bisa melewati momen ini dengan sakral, dengan khusyuk gitu ya, dengan hal-hal yang sifatnya positif, dan juga ke depannya kita justru menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam kaitannya mengelola keuangan. Oke, menarik, 3 faktor begitu ya, ternyata ini cukup lekat dengan pengeluaran yang cukup deras atau melonjak di momen-momen ataupun festive season seperti ini begitu. Nomor 3 tadi cukup menarik begitu ya, festive mood. Kalau festive mood sendiri sebelum saya gali lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara mengaturnya, bisa ditekan nggak sih Mas ini festive mood ini, atau memang ini sesuatu yang wajar tapi memang harus dikendalikan begitu ya dalam tanda kutip? Sangat wajar tapi sangat bisa juga kita kontrol dan kendalikan ya, Mas Fajar ya, karena kita tidak bisa mendorong atau menahan kondisi yang kaitannya dengan kebutuhan atau naluriah psikologi kita ketika itu harus kita lakukan gitu ya. Tapi apa yang kita bisa Ya. monitor atau kita bisa kontrol dari dalam diri kita adalah bagaimana ketika kita merasa bergembira, budget yang sudah ada itu yang kita keluarkan. Bukan kita akhirnya menggali dari sana sini, dari sumber-sumber yang tidak perlu gitu ya. Ya. Sehingga itu akan beresiko kepada boncosnya keuangan kita. Oke, bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Lantas Mas Karisma, gimana sih langkah pertama yang kemudian harus dilakukan untuk memastikan pos pengeluarannya akhirnya efektif dan tepat sasaran? Mulai dari mana nih? Mungkin bingung juga nih teman-teman di luar. Ya, jadi yang pertama adalah momen ini, Mas Fajar, itu adalah momen yang rutin, reguler kita alami ya. Baik kita yang sebagai orang Tionghoa yang kemudian merayakan Imlek, kita yang Muslim merayakan nantinya momen ketika Ramadan maupun Idul Fitri, ini adalah momen reguler yang kita tahu akan terjadi setahun sekali. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan, itu kuncinya. Persiapan yang cukup matang itu akan menjadi kunci kesuksesan kita melewati momen ini dengan sesuatu hal yang harapannya memulai kembali hal baru dengan harapan dan resolusi yang lebih positif dan lebih baik gitu ya. Maka persiapan yang paling penting, perencanaan itu adalah yang utama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri kita agar kita fokus kepada apa yang kita miliki saat ini. Bisa jadi Ya. tidak semua orang bisa merayakan sedemikian lengkap momen Imlek atau Ramadan tahun ini ya. Ada yang Ya. mungkin dengan kondisi yang relatively tidak terlalu baik dibanding tahun sebelumnya gitu. Sehingga kita harus memilah-milih nih. Kira-kira apa yang wajib memang kita keluarkan, apa yang hanya sebatas keinginan aja. Nah, ketika kita bisa membedakan mana yang benar-benar butuh untuk kita keluarkan, mana yang hanya sebatas ini nice to have aja, maka sebenarnya yang butuh ini bisa kok kita keluarkan dengan pengelolaan dana yang memang sesuai dengan kondisi kita saat ini. Sehingga dari situ maka muncul nih nantinya ya perencanaan yang tadi balik lagi ke kondisi di mana kita punya anggaran berapa besar yang nanti kita akan sesuaikan budgetnya. Kalau misal ternyata itu menyangkut perayaan berapa besar, menyangkut kita memberi kepada sesama keluarga kita, toh tidak kehilangan sakralnya dan juga momentumnya ketika kita memberi ternyata mungkin masih sama nominalnya seperti tahun lalu gitu ya. Atau bahkan kita kurangi sedikit Oke. gitu dengan artian bahwa kita tidak menghilangkan sepenuhnya ritual yang ada, tapi kita justru menjaga gitu ya agar itu tetap terjadi, kita tetap bisa keluarkan dengan manajemen budget yang sudah kita persiapkan dan kita perhitungkan sebelumnya. Menarik, dipersiapkan dan diperhitungkan sebelumnya begitu ya, bagaimana kemudian kita menghadapi hari-hari besar seperti Imlek maupun Ramadan dan juga Idul Fitri. Mas Karisma, kita masih punya satu segmen lagi, nanti masih kita gali lebih lanjut. Siap. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Highlights akan segera kembali. Masih bersama kami pemirsa, dan kita lanjutkan diskusi pagi ini, cerdas atur keuangan di momen Imlek dan Ramadan bersama M. Karisma, perencana keuangan. Mas Karisma, kita lanjutkan obrolan tadi, saya terhenti di metode pengalokasian Mas. Ada nggak sih Mas contoh atau apa ya, metode simpel lah yang paling bisa kita gunakan untuk perencanaan keuangan terutama di momen-momen hari besar seperti ini? Ya,
Yang paling mudah sebenarnya itu ada rumus 10 sampai 40. 10, 20, 30, 40 ya. Yang bisa kita terapkan kepada kondisi kita dalam menghadapi momen-momen besar ya seperti hari raya Imlek maupun Ramadan nanti gitu dan juga Idul Fitri. 10-nya itu di mana kita coba apa yang sudah kita dapatkan itu kita keluarkan budgetkan sebesar 10% untuk berbagi. Karena kan ini erat ya kaitannya again dengan budaya, dengan culture yang sudah terbentuk gitu. Ketika kita sudah mandiri, maka coba alokasikan dari penghasilan kita 10% untuk berbagi. Jadi diatur berapa banyak orangnya, dibagi dengan jumlah dana yang kita akan bagikan ke masing-masing orang gitu ya, atau anak-anaknya atau saudaranya gitu, sehingga dari situ muncul sebuah angka yang nanti kita sudah perhitungkan. Nah, yang kedua adalah angka 20 di mana kita itu bisa mencoba mengatur bahwa 20% ini kita persiapkan untuk kebutuhan yang sifatnya nanti untuk di masa mendatang saja. Jadi kita jangan apa-apakan layaknya investasi ya, maka kita coba jangan alokasikan itu untuk kebutuhan yang sifatnya hanya jangka pendek semata. Nah, kemudian yang si 30-nya kita bisa terapkan untuk bagaimana kita mengatur ya apa-apa saja yang kira-kira perlu untuk kita keluarkan di momen yang memang sifatnya itu seasonal seperti saat ini. Karena pasti kan di luar kebutuhan pokok ya, kita pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak sehingga itu memang perlu kita keluarkan. Sampai dengan yang terakhir ya kita jangan otak-atik nih gitu. 40-nya adalah untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu. Jangan sampai kita mengabaikan pengeluaran untuk hal-hal yang sifatnya itu justru nantinya membuat kehidupan kita sehari-hari, makannya, transportnya gitu ya, bayar-bayar kebutuhan yang masih terjadi setelah momen ini itu menjadi sulit gitu. Sehingga itu bisa diterapkan dalam kondisi yang cukup pendek ini gitu ya, tapi tetap kita bisa menikmati momen ini dengan cukup baik. Oke, itu tips ataupun rumus mudah begitu ya untuk kemudian Ya. mengalokasikan keuangan, kebutuhan dasarnya terpenuhi, tapi di fase seasonal seperti ini kebutuhan musimannya juga terpenuhi. Baik, kalau kita lihat lebih lanjut, ini kan Imlek, Ramadan berdekatan ya Mas Karisma, apalagi nanti Ya. kita tahu jelang Idul Fitri, THR menjadi sesuatu yang dinantikan oleh para pekerja. Nah, mungkin saya sambung saja, gimana nih biar THR juga nanti tidak hanya lewat begitu saja Mas Karisma, apa yang perlu diprioritaskan mungkin dari THR yang nanti kita terima? Ya, satu poin menyangkut THR adalah ini adalah sebuah tunjangan yang sifatnya memang untuk menutupi kebutuhan kita selama hari raya ya. Kenapa diberikannya di momen Idul Fitri? Karena mayoritas masyarakat kita adalah Muslim dan mayoritas masyarakat kita itu memiliki pengeluaran sedemikian besar di momen hari raya Idul Fitri nanti gitu ya. Sehingga THR itu diberikan oleh kebijakannya oleh pemerintah itu adalah untuk menutupi momen ini. Dan satu hal yang paling penting adalah kita jangan menargetkan THR itu untuk kebutuhan di jangka panjang gitu ya, atau diinvestasikan di masa mendatang supaya kita Oh. punya kesejahteraan yang lebih baik. Kita jangan mikirkan ke situ dulu. Karena yang paling penting adalah kita bisa menutupi momen Hari Raya Idul Fitri, momentum kebudayaan kita. Nanti kan ada pengeluaran sedemikian besar, rata-rata orang akan mudik misalnya ya, atau hendak untuk memiliki quality time bersama keluarga. Make sure itu terjadi di momen yang memang sedang dirayakan bersama. Sehingga ke depannya ketika itu sudah lewat, kita tidak dibebani nih oleh hal-hal yang sifatnya itu karena kita kemarin dirasa kurang, kita harus menabung, kita investasi, Hmm, maka kita mengambil utang. ya. Sedangkan sudah sewajarnya apa yang kita dapat atau kita investasikan itu hasilnya akan lebih rendah dibanding kita membayarkan bunga utang. Itu akan menjadi tidak bijak apabila kita memilih untuk investasi tapi di suatu yang bersamaan kita mengambil utang sedemikian besar. Jadi fokuskan apa yang kita dapat dari THR nanti untuk menutupi kebutuhan ini. Karena baik yang muslim ataupun non muslim kan akan mendapatkan itu gitu Ya. ya, sehingga momen ini cukup baik sebenarnya, cukup berdekatan sehingga ada alokasi yang bisa diperkirakan nih untuk kita nanti akan dapat gitu ya untuk menutupi kebutuhan yang terjadi, terutama untuk yang merayakan Imlek terlebih dahulu nih akan dapat di bulan depan gitu ya. Kalau misalnya ada manajemen utang yang cukup baik, maka itu juga bisa dilakukan apabila Hmm. nanti mereka masih ya dianggap punya penghasilan cukup dengan penghasilan yang 2 kali lipat misalnya atau double di bulan berikutnya, mereka mengeluarkan saat ini dengan metode penundaan pembayaran untuk kemudian dibayar kemudian. Itu masih cukup bijak selama memang balik lagi budgetingnya cukup tepat gitu ya kita lakukan, jangan kebablasan, Ya. jangan patuh atas apa yang Ya. sudah kita anggarkan. Oke, ini cukup komprehensif sekali begitu ya bagaimana tadi mengelola keuangan, utang juga sudah disinggung oleh Mas Karisma, investasi juga tadi sebelumnya sudah terjawab lah sedikit di pertanyaan sebelumnya. Terakhir mungkin nih Mas Karisma menutup perbincangan kita hari ini, sudah tahu caranya, sudah tahu metodenya, lantas
untuk menjaga komitmen kita dan konsistensi dalam pengelolaan keuangan gimana nih Mas Karisma tipsnya? Mungkin singkat untuk para pemirsa. Kita harus bisa men-trick diri kita sendiri, Mas Fajar ya, dan juga teman-teman semua di sini, para pemirsa IDX Market Highlight gitu, bahwa masing-masing dari kita pasti punya kelebihan dan juga kelemahan. Saya misalnya kelemahannya itu pantang untuk melihat saldo rekening sedemikian besar dengan jumlah tertentu. Maka di luar itu saya harus buat manajemennya agar itu terpisah dari dompet keseharian saya nih atau walletnya gitu ya. Apa yang saya keluarkan itu atas dasar dompet yang memang untuk kebutuhan reguler di momen tersebut. Selebihnya saya nggak boleh masukin ke sana. Kita harus men-trick diri kita sendiri supaya tidak mudah untuk mengakses rekening kita untuk hal-hal yang sifatnya memang tidak perlu dikeluarkan di momen itu. Maka ketika itu sudah dilakukan, cara-cara sekarang kan banyak ya, kita bisa melakukan auto debit rekening untuk memisahkan gitu ya. Kita bisa memisahkan secara manual pun gitu ke rekening yang sifatnya tidak mudah untuk diakses. Kita bisa langsung pisahkan Ya. untuk investasi, istilahnya itu pay yourself first, kita keluarkan untuk diri kita sendiri dulu di masa yang akan datang. Maka itu ketika sudah dilakukan, kita benar-benar artinya punya pengelolaan yang cukup tepat dan juga efektif bagaimana itu bisa terjadi untuk momen-momen yang sudah kita ketahui dan kita rencanakan sebelumnya, sehingga kita tidak terbebani untuk di masa mendatang atas apa yang kita keluarkan di hari ini. Wah, banyak sekali catatan begitu ya, tidak hanya untuk pemirsa nih Mas Karisma, ternyata untuk saya juga ini catatan-catatan agar kemudian bisa mengelola keuangan, merencanakan dengan lebih baik lagi dan menjadi resolusi di tahun 2026. Mas Karisma, banyak sekali yang sebetulnya masih bisa kita gali, tapi sayang sekali waktu kita terbatas hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sama-sama, Mas Market Fajar. Highlights pagi ini. Sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Sama-sama, semuanya sehat selalu.